ini hasil PCR positif. Lah ini. Hasil PCR negatif. Nah, sebenarnya yang keluar dari mesin itu bukan jawaban positif negatif, tapi angka. Kalau orang tidak sakit ya ngapain dikejar-kejar? Seorang pahlawan di penjara. Seorang pahlawan mantan Menteri Kesehatan Kemenkes Dr. Siti Fadila Supari di penjara karena menolak vaksin kasus flu burung tahun 2025. Dr. Siti Fadila berjuang menyelamatkan uang negara triliunan rupiah dalam kasus flu burung SARS yang ditetapkan oleh WHO. Karena Dr. Siti Fadila menghilangkan pandemi di Indonesia bahkan di dunia dalam kasus flu burung pada saat itu. Justru Dr. Siti Fadila dituduh korupsi 1,3 miliar dan kerugian negara mencapai 6 miliar. Semua itu tidak ada bukti, tidak ada saksi, dan hakim pengadilan tidak butuh bukti. Dr. Siti Fadila harus masuk penjara. Ini bukti kalau hukum di Indonesia sangat tidak fair karena lembaga hukum masih bisa dibeli. Dr. Siti Fadila menolak vaksin dari Bill Gates dengan alasan karena dia mengikuti Forum Ekonomi Internasional dan Bill Gates lah pembicaranya. Dalam pembicaraan, Bill Gates mengatakan bahwa nanti ada pandemi dan anehnya dia mempersiapkan vaksin padahal Bill Gates bukan seorang dokter. Dia tidak pernah sekolah di kedokteran. Kenapa dia begitu fasihnya menganalisa akan terjadi pandemi dan dunia butuh vaksin sekian miliar? Ini sebuah hal yang tidak masuk di akal. Dari situlah, mantan Menteri Kesehatan Dr. Siti Fadila menolak vaksin dari Bill Gates dari Amerika. Karena Bill Gates seorang pembisnis, jika terjadi Bill Gates menjual vaksin ke Indonesia dan Indonesia membeli dengan cara berhutang, maka hutang Indonesia semakin bertambah dengan Amerika. Maka, dari situ Dr. Siti Fadila beranggapan ini sebagai bisnis yang dibuat Bill Gates sedemikian rupa. Dan ternyata benar, di tahun 2017, mulai ada virus yang menyerang di Cina, tepatnya di Wuhan, dan merambat ke seluruh dunia. Corona awal masuk ke Indonesia tahun 2020. Dari situlah, Dr. Siti Fadila membongkar virus corona yang terjadi di Indonesia. Dr. Siti Fadila mengatakan bahwa virus corona tidak begitu berbahaya dan heboh seperti flu burung tahun 2005, semua bisa diselesaikan. Buktinya flu burung selesai di Indonesia tanpa ada pandemi dan Dr. Siti Fadila lah yang berjuang menggagalkan pandemi itu. Dr. Siti Fadila mengaku menghentikan virus flu burung bukan dengan vaksin melainkan dengan politik dan Dr. Siti Fadila menyelesaikan dengan transparan. Dr. Siti Fadila mengatakan jika ada komersialisasi vaksin, vaksin diperjualbelikan, bisa dipastikan ada pandemi lagi di tahun berikutnya. Karena setiap pandemi Amerika panen, setiap pandemi panen lagi. Ada yang mengatakan bahwa Dr. Siti Fadila di penjara bukan karena kasus korupsi, tapi bisa jadi masalah tentang penolakan vaksin itu sendiri. Dr. Siti Fadila tidak menyesal di penjara, karena semua itu untuk melindungi rakyat Indonesia. Namun, ternyata ada beberapa negara di dunia yang sama sekali belum pernah terjadi kasus corona di negara tersebut, contoh negara Korea Utara. Sudah jelas negara pimpinan Kim Jong-un ini dengan negara super duper ketat dan tidak bisa dikelabui oleh negara lain. Negara Korea ini tidak terkena corona sama sekali, padahal penduduknya banyak sekitar 25 juta. Begitulah hebohnya virus corona dan semua pasti ada hikmahnya. Sebetulnya, kebahagiaan itu ada di dalam hati, bukan di mana Anda duduk dan berdiri. Walaupun di dalam penjara, kalau kita dekat dengan Allah, itu bahagia. Saya bukan salah, tapi saya kalah. Dan benarkah ada pandemi kedua? Pandemi 2 yang dijadwalkan tahun 2025 ternyata dimajukan. Bukan di 2024, tetapi di ke 2023. Dan tahun 2023 sudah berlalu. Apakah akan terjadi di tahun 2024 ini?